China, tahun 2059, tanggal 8 Januari malam pukul 11.36. Benua Australia tempat Misty Island berdiri adalah sore hari. Peng. Dari permukaan danau yang luas, Luo Feng menerobos dari bawah, mengambang di udara. Sudah 3 hari sejak aku melihat sinar matahari. Luo Feng mengangkat kepalanya ke arah langit biru, menyaksikan beberapa monster terbang melewatinya, sebelum melihat kembali ke danau. Dalam 3 hari penggalian kristal Muya hampir selesai. Penangkapan terbesar dilakukan pada hari pertama, yang kedua jauh lebih sedikit dan yang ketiga, sejauh ini hanya ada 2. Petik 2. Namun, sebagai perbandingan, hasil tangkapannya selama 3 hari sudah cukup bagus. Pertama, keberuntungannya selalu bagus, menemukan 3 kristal sekaligus. Kedua, sebagai seorang pembaca roh tingkat penjelajah bintang, kemampuan pencariannya awalnya berada di antara 3 besar. Dengan kedua faktor ini bersama-sama, Luo Feng sendiri menemukan kristal lain, menjadikannya kristal kelima. Jika dia memasukkan orang-orang yang dia kerjakan bersama dengan Ice Mountain, Allure dan penjaga kerajaan lainnya, akan ada lebih banyak lagi. Luo Feng. Suara kepala ditransmisikan dari komunikator arlojinya. Arloji Luo Feng terus-menerus berhubungan dengan kepala dan beberapa lainnya selama 3 hari ini. Kepala. Luo Feng menjawab. Datanglah ke tempat saya berada. Iya. Luo Feng mengikuti koordinat di arlojinya dan mengunci. Dia sebenarnya berada 2000 meter di bawah tanah. Di salah satu tikungan danau bawah tanah itu. Petik 2. So. Luo Feng segera menggali, menembus permukaan air dan dengan cepat di bawah tanah. Di titik tertentu di danau bawah tanah yang luas. Hong berpakaian hitam, bersama dengan 3 penjaga kerajaan yang mengenakan topeng emas mereka, Allure, Beast and Ice Mountain, ditambah penyelidik lain dari Dojo of Limits, semuanya berkumpul bersama. Luo Feng. Langit-langit pecah dan Luo Feng turun, melayang kembali saat dia menyentuh permukaan danau di bawah. Kepala. Luo Feng berteriak. Sebentar lagi kita akan mulai, yang lain belum datang. Hong menganggukkan kepalanya, menatap Luo Feng dengan rasa pencapaian. Dari Dojo of Limits, Hong menjadi yang terkuat di dunia telah memperoleh keuntungan terbesar. Barisan berikutnya adalah Luo Feng. Luo Feng, dalam pesta pertarungan kristal ini, telah membuat namanya terkenal. Semua penjelajah bintang bumi jelas, dengan kekuatannya saat ini, dia sudah bisa menembus kekuatan tingkat kedua. Mampu bersaing dengan ketua 3, 4 dan 5 pada level yang sama. Ini benar-benar kekuatan yang menakutkan. Dari ketiga carimen itu, yang ketiga dan kelima adalah pengembara bintang level 3. Yang keempat adalah Isburne, pembaca semangat pelancong bintang tingkat 2. Dengan jenderal seperti itu di bawah Dojo of Limits, Hong memang senang. Siluet lain terbang masuk. Ini adalah salah satu penyelidik dojo, Liu He, kepala. Liu He memberi hormat kepada kepala sebelum terbang menuju Luo Feng dan yang lainnya, sambil tertawa. Luo Feng, kamu telah mendapatkan banyak uang kali ini. Kami, 4 penyelidik lainnya, bahkan belum mendekati penghasilan Anda. Petik 2. Keberuntungan, semoga beruntung. Luo Feng dengan sopan tertawa. Hong awalnya hanya membawa Luo Feng, Allure dan Ice Mountain, kemudian membawa Beast. 5 penyelidik lainnya tidak dibawa. Namun, ketika berita tentang kristal Muya menyebar, 5 penyelidik Dojo of Limits mengetahui nilai kristal tersebut, dan bahwa sejumlah besar penjelajah bintang bumi semuanya berkumpul di sana di Pulau Kabut. Segera, Liu He, Vladimir dan yang lainnya mengambil alih jet tempur. Namun, mereka yang melewatkan kesempatan penggalian awal secara alami memiliki hasil yang lebih rendah. Baiklah, semuanya ada di sini. Hong memandang ke arah 3 penjaga kerajaan dan 6 penyelidik dan segera mengasingkan ruang di sekitarnya. Kali ini, Dojo of Limits kami kembali dengan berlimpah. Hong tidak bisa menahan senyum, mengikuti kesepakatan kita, menemukan kristal dan akhirnya mendapatkannya. Penemunya mendapat 30% sementara orang yang memperjuangkannya mendapat 30%, akhirnya 40% sisanya pergi ke dojo. Beast, kamu menemukannya sendiri. Jadi kamu mendapatkan 60%, 0,6. Anda juga membantu dalam pertempuran 3 kali, mengingat Anda memiliki kontribusi yang berbeda untuk ketiga pertempuran tersebut, mereka menambahkan hingga 1,2 kristal. Jadi pada akhirnya,
Anda mendapatkan 1,8 kristal Muya. Hong melaporkan. Ya, Kepala. Royal Guard Beast dengan hormat menjawab. Daya pikat, secara total, Anda mendapatkan 1,6 kristal. Gunung es, secara total, Anda mendapatkan 2,2 kristal. Liu He, totalnya, kamu mendapatkan 0,3 kristal. Melalui upaya dan perhitungan mereka, pengembalian semua orang dihitung. Akhirnya, Luo Feng, yang paling banyak kali ini. Dia sendirian memperoleh 4 kristal, mengikuti aturan 60%, ini sama dengan 2,4 kristal. Menggabungkan kekuatan dalam pertempuran 4 kali, dengan kontribusi berbeda, ini menambahkan hingga 2,1 kristal. Akhirnya, mereka menghasilkan 4,5 kristal. Hong selesai dan mulai mendistribusikan kristal. Luo Feng pertama kali menyerahkan kristal Muya yang dimilikinya dan kemudian menerima 4 kristal Muya. Daya pikat menerima 1. Ice Mountain menerima 2. Untuk setiap kristal, aku bisa memberimu senilai 20 bintang. Hong memerintahkan, misalnya, Luo Feng, Anda saat ini memiliki 4 di tangan Anda, di akun Anda masih memiliki 0,5. Ini berarti hanya dari akun Anda memiliki 10 bintang. Tentu saja Anda bisa menggunakan kristal untuk berdagang. Petik 2. Itu sama untuk semua orang. Setelah kami kembali ke markas, Anda dapat menggunakan kristal Anda untuk menukar bintang, yang selanjutnya dapat digunakan untuk membeli item dan barang. Kata Hong. Mendengar kata-kata Hong, 3 penjaga kerajaan dan 6 penyelidik tersenyum. Luo Feng, kamu mendapat begitu banyak kali ini. 1 kristal memberi Anda 20 bintang, Anda memiliki 4,5, yang setara dengan 90 bintang. Anda bahkan dapat membeli jet otomatis tingkat prasejarah. Liu He tertawa, saya sangat miskin, hanya dengan 0,3 kristal, itu setara dengan 6 bintang saja, tidak ada yang dibandingkan dengan Anda. Semoga beruntung, semoga beruntung. Luo Feng dengan rendah hati tertawa. Faktanya, dia sebenarnya telah memperoleh 5 kristal, bukan hanya 4. Selama penggalian, sebagian besar berita penemuan bersifat resmi dan publik. Namun, ada kalanya kristal ditemukan tanpa ada orang lain di sekitarnya. 4 dari 5 kristal Luo Feng ditemukan bersama orang lain di sekitarnya, 1 pengecualian adalah rahasia, jadi dia secara alami menyembunyikannya. Ini sebenarnya adalah aturan yang tidak diucapkan. Untuk dapat memperolehnya tanpa diketahui orang lain, sembunyikan saja. Hong juga tahu tentang aturan ini, jika tidak ada yang menyadari kesalahan seseorang, seseorang tidak akan punya musuh. Hong tidak akan terlalu ketat. Terlebih lagi, pengembalian ke dojo sudah 40 kristal, itu pasti sudah cukup. Saat ini, danau bawah tanah Misty Island, tidak banyak kristal yang tersisa. Hong memandang ke arah orang-orangnya, pencarian kami akan berakhir secara resmi di sini, mereka yang ingin kembali dapat pergi sementara mereka yang ingin mencoba keberuntungan mereka dapat tinggal dan mencari. Siapapun yang menemukan sesuatu dari sini dapat menyimpan 100% darinya. Namun, hampir seluruh area telah dicari, jadi jangan terlalu berharap terlalu tinggi. Iya, Kepala. Luo Feng dan yang lainnya bertukar beberapa kata lagi sebelum berpisah. Liu He yang datang kemudian bertekad untuk mendapatkan lebih banyak, sehingga melanjutkan pencarian mereka. Bis di sisi lain bersiap untuk kembali ke markas utama. Kalian pergilah dan cari, aku baik-baik saja. Luo Feng, kamu sudah mendapatkan begitu banyak, tentu saja kamu baik-baik saja, aku akan pergi dulu untuk mencari. Luo Feng dan Liu He berpisah, sebelum menggali hingga 3000 meter di bawah danau. Mengumpulkan energi rohnya untuk membuat gua. Menggunakan komputer kuantum mini miliknya. Halo, Luo Feng menghubungi telepon Susin. Sistem komunikasi bumi jauh lebih maju. Selain area khusus seperti reruntuhan arkeologi tanda pagar 9, bahkan di dalam bawah tanah atau di lapisan batuan, orang dapat dengan mudah mendapatkan sinyal. Ini adalah penemuan besar dari reruntuhan arkeologi. Luo Feng, kamu baru memanggilku sekarang, apa yang telah kamu lakukan? Tampilan layar menyala, Susin dibungkus dengan jubah mandi, rambut masih basah kuyup. Saya sudah berada di benua Australia beberapa hari ini. Luo Feng tertawa. Oh, saya mendengar bahwa seluruh dunia, Hari Alliance pergi ke sana. Benar, sebenarnya apa yang telah kalian semua lakukan? Bahkan kakek saya belum diberi akses ke informasi tersebut,
Hari Alliance mengatakan itu adalah berita kelas SSS dan kami tidak diizinkan untuk itu. Su Xin dipenuhi rasa ingin tahu. Mendapatkan harta, disebut kristal Muya. Luo Feng menjawab, Muya kristal, untuk apa itu? Su Xin penasaran. Saya juga tidak yakin, saya hanya tahu itu sangat berharga, dikonversi menjadi uang, harga pesawat penumpang yang besar bahkan tidak mendekati 1 kristal. Luo Feng mondar-mandir di dalam gua saat dia berbicara. Apa? Itu tidak mungkin kan? Su Xin khawatir. Benar, seluruh kekayaan keluarga Su Anda ditambahkan bersama, bahkan tidak bisa membeli 1 kristal. Luo Feng menganggukkan kepalanya. Ya Tuhan. Su Xin akhirnya mengerti mengapa bahkan keluarganya tidak memiliki wewenang untuk menerima berita tersebut. Luo Feng tidak berbohong. Harga yang dikenakan Hong pada kristal adalah 20 bintang, orang harus tahu bahwa darah naga hanya bernilai 1 bintang. 1 porsi darah naga bernilai 80 miliar, orang hanya bisa membayangkan nilai kristal, belum lagi kristal itu lebih berharga daripada senjata dan pasukan bagi negara-negara. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan emas atau uang. Tidak ada yang mau menukar kristal dengan uang. Nilainya jauh melampaui mata uang dunia. Sebenarnya, harga 20 bintang yang ditetapkan Hong 1 itu cukup rendah, tetapi karena lebih dari 10 kristal muncul di dunia secara tiba-tiba, dia tidak bisa memberikan harga yang terlalu tinggi. 1 kristal saja lebih berharga dari kekayaan keluarga saya. Su Xin sangat terkejut. Dalam pertempuran memperebutkan kristal ini, jumlah wargot yang mati lebih dari 20. Jumlah perwakilan yang meninggal adalah 3. Jika bukan karena ramuan kehidupan, saya khawatir lebih dari 10 perwakilan akan mati. Berita awal Luo Feng sepertinya tidak terlalu mengguncang Su Xin, oleh karena itu dia melaporkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Perwakilan, makhluk yang telah melampaui level wargot. 3 meninggal. Su Xin sangat terkejut dengan berita ini. Luo Feng masih berada di dalam gua bawah tanah, mondar-mandir selangkah demi selangkah sambil melihat layar komputer kuantum. Melihat ekspresi kaget Su Xin menarik baginya. Mondar-mandir di sekitar gua, Luo Feng tiba-tiba merasakan sakit di telapak kakinya. Apa yang sedang terjadi? Luo Feng melangkah mundur, keringat dingin menetes dari kepalanya, menggerakkan tubuhnya sekitar 10 meter. Dia adalah seorang pembaca roh penjelajah bintang, mengenakan armor pertempuran SS Grade bersama dengan set Dewa Hitam. Dengan pertahanan seperti ini, serangan macam apa yang bisa membuat kakinya sakit? Dia bahkan tidak menyadari itu terjadi. Apa itu? Luo Feng menggunakan energi rohnya untuk menyapu daerah itu. Energi rohnya menyapu area itu. Tempat di mana dia merasakan sakit sebelumnya adalah sebongkah batu yang memiliki benda yang tertancap di dalamnya. Ini adalah. Luo Feng mengontrol napasnya dan berjalan mendekat. Menjangkau ke batu yang menyimpan pecahan-pecahan berwarna merah darah, dia menyadari itu sangat berat. Terbaring sebesar telapak tangannya, Luo Feng merasa beratnya sekitar 1 ton, jauh melebihi kepadatan material yang dikenal di bumi. Pecahan merah darah yang pecah. Satu sisi adalah ujung pisau yang tajam. Pecahan ini, seharusnya berasal dari pisau perang atau pedang. Siapa yang tahu berapa lama pecahan ini terjebak di batu ini, dan yang dia lakukan hanyalah menginjaknya dan itu menyakitkan. Kakiku. Luo Feng mengangkat kaki kanannya untuk memeriksa, baju besi tempur lulusan SS dibuka. Ada celah terbuka. Seolah-olah baju besi itu diiris terbuka seperti tahu. Tuhanku. Luo Feng menatap celah itu, kaget. Ini, Luo Feng tergagap, wajahnya memerah. Ini adalah armor tempur kelas SS. Apa sebenarnya armor SS Great Battle itu? Itu bisa menahan serangan oleh monster tingkat raja, hanya setelah serangan berulang kali oleh monster tingkat raja barulah itu pecah. Sama seperti Mountain Drill, hanya dengan 12 bilah pedang Luo Feng bergabung, itu bisa menghancurkan armor pertempuran kelas SS. Jika tidak, bahkan dengan Mountain Drill, bahkan jika itu adalah Wargot, seseorang tidak dapat memecahkan armor tempur kelas SS. Tuhanku, aku tidak menggunakan kekuatan apapun, hanya berjalan dan hanya dengan menginjaknya, itu memotong armor pertempuran kelas SS. Tangan Luo Feng memegang pecahan pisau merah darah, hanya menggenggamnya dan dia bisa merasakan ketakutan yang tak terlukiskan, hampir seolah-olah pecahan itu bisa memotong apapun atau material. Itu, seberapa tajam itu? Luo Feng segera melepas baju perangnya.
Tangan kanan yang memegang beling. Siu. Dia dengan mudah mengayunkannya. Hampir seperti memotong tahu, armor kelas SS segera dipotong kecil-kecil jatuh ke lantai, dengan hampir tidak ada perlawanan. Aku bahkan belum menggunakan banyak kekuatanku, sekitar 10% mungkin, dan itu dengan mudah memotong material SS. Jika aku menggunakan kekuatan penuhku, memotong pertahanan monster Emperor seharusnya mudah juga. Dengan pemikiran itu, jantung Luo Feng berdebar kencang. Hampir seperti melihat hantu sambil menatap pecahan, ini adalah senjata suci. Lebih kuat dari siapa yang tahu seberapa banyak daripada soaring shuttle miliknya, hanya dengan pecahan, itu bisa memotong armor SS seperti tahu. Senjata ini terlalu kuat. Senjata ini cukup menakutkan untuk mengancam kaisar monster, bahkan mungkin Hong atau Dewa Petir. Tidak. Senjata ini terlalu menakutkan, saya tidak dapat mengungkapkannya saat ini. Setelah keluar, tidak peduli seberapa besar mereka menghormatiku, Hong atau Dewa Petir tidak akan pernah membiarkan senjata sekuat itu berada di tanganku. Luo Feng sangat jelas dalam hal ini, bahwa ini adalah senjata paling kuat di dunia. Senjata yang sangat kuat. Hanya, siapa pemiliknya? Bagaimana bisa pecah? Luo Feng dengan hati-hati menganalisis pecahan merah darah di tangannya saat dia merasakan kekuatan kuno yang ada di dalamnya, siapa yang tahu seberapa tua kekuatan ini. Menggenggam pecahan merah darah di telapak tangannya, Luo Feng gugup dan gemetar. Tidak mungkin dia tidak gugup, ini adalah penemuan yang sangat ajaib, hampir seperti seorang pengemis yang tiba-tiba menemukan 10 tumpukan emas di sebuah pabrik yang ditinggalkan, tumpukan setinggi 2 orang. Penemuan ini sangat mengejutkan. Hanya dengan sedikit kekuatan, dia bisa memotong armor kelas SS. Ini akan membuat siapapun di dunia ini gila. Tenang. Kegembiraan semacam ini bertahan selama beberapa waktu sebelum dia mulai menenangkan diri, meluangkan waktu untuk menyelesaikan situasi dengan hati-hati. Jelas sekali, ini adalah pecahan pisau. Saya adalah seorang pembaca roh, saya dapat menggunakan energi roh saya untuk mengendalikannya, menggunakannya sebagai salah satu pedang terbang saya untuk menyerang musuh. Namun, untuk Hong dan Dewa Petir, kemampuan pecahan ini seharusnya tidak semenarik yang saya kira. Tenang, Luo Feng mengerti, Hong dan Dewa Petir adalah pejuang. Hong menggunakan tombak sementara Dewa Petir menggunakan pedang pertempuran. Pecahan ini praktis tidak berguna bagi mereka. Petik 2. Senjata peleburan. Dengan bahan khusus semacam ini, peleburannya pasti akan terlalu sulit dan tidak mungkin. Petik 2. Sementara Luo Feng tidak mengerti banyak tentang pecahan merah darah di tangannya, dalam waktu singkat yang dia miliki dengannya, dia mengerti bahwa ini adalah senjata yang sangat menakutkan, pecahan senjata. Pecahan senjata itu, bagaimana bisa menahan suhu tinggi dan rendah yang ekstrim? Hong dan Dewa Petir tidak akan bisa menggunakannya secara efektif. Pecahan kecil ini, dimaksudkan untuk dikendalikan dan digunakan oleh pembaca roh. Tidak masalah, tanpa jaminan 100% cara untuk melindungi diriku sendiri, lebih baik aku tidak menggunakan pecahan ini dulu. Luo Feng membuat keputusan cepat, mulai hari ini, saya akan menyimpan pecahan ini pada diri saya sendiri setiap saat, tidak akan pernah mengeluarkannya. Kecuali jika situasi muncul di mana saya harus berurusan dengan musuh, itu akan tetap tersembunyi. Namun begitu itu keluar, saya harus membunuh musuh apapun yang terjadi. Petik 2. Di dalam hatinya, Luo Feng telah memutuskan bahwa pecahan itu akan menjadi kartu trufnya. Bahkan dengan kekuatan penuh dari Mountain Drill, butuh tenaga dan usaha untuk menembus armor SS, bagaimanapun juga pecahan ini jauh lebih kuat. Pergilah. Niat Luo Feng bergerak, mengelilingi pecahan dengan energi roh, pada saat yang sama melepas baju besi dari kaki kiri dan kaki kanannya menggunakan energi roh untuk melayang di udara. Istirahat. Pecahan pisau, di bawah kendali energi rohnya menjadi cahaya merah, terdengar sangat ringan, dua sepatu bot pertempuran, di bawah serangan lampu merah, dengan cepat terbelah. Hal ini menyebabkan Luo Feng berhenti saat kedua sepatu bot itu menjadi sejumlah besar potongan yang robek, jatuh dari udara tengah. Ini sangat kuat. Bahkan kecepatan penerbangannya luar biasa cepat, lebih dari 10 kali lebih cepat dari kecepatan suara, tanpa ledakan sonik. Luo Feng menarik napas dingin yang dalam.
Wargot biasa menggunakan senjata yang beratnya beberapa ratus kek dan dapat bergerak beberapa kali lipat kecepatan suara. Luo Feng, seorang pembaca roh pelancong bintang level 1, mengendalikan pecahan senjata yang beratnya 1 ton, kecepatan ini normal. Namun menurut teori, kecepatannya tidak boleh secepat dia menggunakan bilah pisau ringan, pisau terbang. Hanya melalui eksperimen dia menyadari sesuatu yang aneh. Pecahan senjata ini, bergerak 10 kali kecepatan suara, mengiris udara, tidak pernah benar-benar menyebabkan ledakan sonik. Di bawah tekanan pecahan senjata, seolah-olah udara diiris dengan mudah. Hambatan udaranya, sangat rendah. Seseorang harus tahu, semakin cepat sesuatu, semakin tinggi hambatan udaranya. Namun, pecahan senjata ini sangat cepat dan memiliki hambatan udara yang sangat sedikit, meskipun mungkin lebih berat dari bilah terbang yang biasanya dia gunakan, itu tidak lebih lambat. Resistensi udara yang sangat rendah. Jika pedang pertempuran dibuat dengan ini, kecepatannya akan menjadi lebih cepat secara menakutkan berkali-kali. Luo Feng semakin menyukai pecahan senjata ini. Luo Feng melihat set dewa hitamnya. Black God Set. Set dewa hitam terkenal dengan kemampuan pertahanannya, sangat tahan lama dan kokoh. Aku ingin tahu apakah pecahan senjata ini bisa menembus set dewa hitam. Kepala Luo Feng dipenuhi dengan pikiran ini, tidak mampu menahan godaan. Dengan pikiran, lengan pada set dewa hitam memanjang hingga 3 meter. Pecahan merah darah melayang tidak terlalu jauh. Apakah kekuatan serangan pecahan senjata ini lebih kuat, atau kekuatan pertahanan set dewa hitam? Mata Luo Feng berbinar. Pergilah. Dengan pikiran, pecahan merah darah meningkatkan kecepatannya dalam sekejap menjadi kilatan merah. Karena sifatnya yang dibangun secara khusus, dengan hambatan udara yang sangat rendah, seseorang hampir tidak bisa mendengar suara samar angin dari gerakannya. Pada saat itu, pecahan senjata merah telah memotong ibu jari set dewa hitam. Hampir seperti menebang akar pohon, dengan banyak tanaman dan vegetasi yang membungkus pecahan, itu jelas sulit. Dengan susah payah, pecahan akhirnya berhasil menembus. Ibu jari set dewa hitam bergoyang sejenak, sebelum secara alami, seperti air yang mengalir, dengan cepat bergabung kembali, seolah-olah tidak pernah rusak. Itu benar-benar menerobos. Tuhanku, hati Luo Feng sangat bersemangat. Dia tahu tidak peduli seberapa kuat kemampuan pertahanan set dewa hitam, itu pasti ada batasnya. Tidak mungkin ada serangan yang bisa menembus 9 lapisannya. Namun, dia, hanya seorang pemimpin roh penjelajah bintang level 1, dengan bantuan pecahan senjata ajaib sebenarnya memiliki kekuatan untuk menembus set dewa hitam. Sementara itu hanya sesaat, set dewa hitam memperbaiki dirinya sendiri dengan sempurna setelahnya. Tapi Luo Feng mengingatnya dengan sangat jelas. Bagus. Tapi kemampuan pertahanan set dewa hitam ini benar-benar tangguh. Saya memotong SS cinta seperti tahu, namun sangat sulit untuk memotong set dewa hitam. Tidak heran bahkan dengan kekuatan penuh, bor gunung saya tidak bisa menghancurkan set dewa hitam. Luo Feng sangat senang, dia tahu mulai hari ini. Jika dia tertangkap dalam pertarungan kematian yang nyata. Bahkan jika perwakilan ketiga, keempat atau kelima menghadapi dirinya sendiri, akan mendekati kematian. Namun melawan Dewa Petir atau Hong, dia tidak memiliki jaminan seperti itu. Menemukan kristal muya dan pecahan senjata ini. Jantung Luo Feng berdetak kencang, akankah ada harta karun lain, seperti pecahan senjata ini? Dengan pemikiran ini, Luo Feng meminta maaf kepada Susin yang masih berbicara di telepon, dan melanjutkan pencariannya. Sekitar 1,5600 meter di bawah tanah, jauh di dalam lapisan batuan tebal. Terkunci pada target. Mengakuisisi pecahan lapisan luar. Ubah saran, mulailah memikat. Riak kecil perubahan yang tidak terdeteksi oleh mata telanjang telah dimulai, dari bagian terdalam dari bawah tanah dalam garis lurus di sepanjang lapisan batu, mencapai Luo Feng yang sedang digali. Benda ini, yang tidak terlihat dengan mata telanjang, peralatan, dan kekuatan spiritual berjalan langsung ke dalam pikiran Luo Feng. Luo Feng secara bertahap menuju lebih dalam. Luo Feng memandang komunikatornya. Dia menerima panggilan. Halo. Luo Feng menjawab. Luo Feng, ini aku Liu He. Apakah Anda menemukan sesuatu, kristal lagi? Perwakilan yang tak terhitung jumlahnya telah mencari tetapi bahkan belum menemukan.
Sehelai rambut pun. Liu He tidak menyerah. Saya sendiri belum menemukan kristal, itu semua berdasarkan keberuntungan. Luo Feng tertawa. Aku sudah berdiskusi dengan yang lain. Kami berniat untuk mencari 6 jam lagi, jika kami tidak menemukan apa-apa, kami akan kembali. Liu He berkata, kalau begitu kita bisa kembali bersama. Baik. Luo Feng tersenyum lebar. Dia mengakhiri panggilannya. Aku sudah lama mencari dan belum menemukan pecahan lainnya. Saya harus menggali lebih dalam. Setelah sekian lama, dengan transformasi dunia dan pergerakan bumi, senjata misterius semacam itu seharusnya telah tenggelam ke bagian terdalam bumi. Luo Feng terus melangkah lebih dalam, sampai dia mencapai 9.000 meter di bawah tanah. 9.000 meter, 10.000 meter, 11.000, 12.000. Lebih dalam dan lebih dalam. Akhirnya, 15.000 meter. Tiba di tujuan. Sembunyikan pintu kabin, tutup. Jauh di bawah tanah ini, ada kumpulan besar lapisan batuan, dan pada saat itu, sebuah batu tertentu mulai bergetar dan bergemuruh, sebelum, seperti semburan gelembung, batu itu menghilang begitu saja, muncul di belakangnya. Pintu kabin setengah terbuka dan tertutup debu. Luo Feng sedang menuju lebih dalam tanpa tujuan, hanya mengikuti firasat, bahwa jika ada pecahan lain di sekitar, mereka akan berada di sini. Aku akan pergi ke sini. Luo Feng bergerak murni atas naluri, menuju lebih dalam untuk mengikuti jalan itu. Namun yang aneh adalah, setiap gerakan yang dia lakukan untuk mengikuti jalan itu, menuntunnya semakin dekat ke pintu kabin kuno itu, sampai akhirnya gemuruh. Menerobos lapisan batu, Luo Feng berbalik. Saat hari gelap, penglihatan seorang penjelajah bintang memungkinkan Luo Feng untuk melihat dengan jelas melalui celah-celah sempit yang terdapat logam. Luo Feng menggunakan energi rohnya untuk membersihkan sejumlah besar bebatuan yang mengelilingi pintu, pada saat yang sama membuat jalur yang cukup besar hanya untuk dilewati 2 orang. Di ujung jalan, terhampar pintu besi putih perak yang tertutup debu, dan pintu ini mirip dengan pintu kapal perang yang cerdas, dibiarkan setengah terbuka. Apa ini? Pintu. Luo Feng kaget. Jauh di bawah tanah lebih dari 1.000 meter di bawah, muncul pintu yang tertutup debu. Apakah ini reruntuhan kuno di bumi yang belum ditemukan? Luo Feng sangat bersemangat karena dia tahu bumi telah menemukan banyak reruntuhan kuno dan Hong dan Dewa Petir telah menerima pengetahuan dari reruntuhan ini, mungkin alasan mengapa Hong dan Dewa Petir berhasil tetap tinggi di atas semua orang yang berkuasa. Pintu apa ini? Jantung Luo Feng berdetak kencang, segera mengerahkan 18 bilah dari pesawat ulang-aliknya yang melonjak. Bilahnya dengan cepat menjadi cahaya kabur, menghancurkan batu yang mengelilingi pintu. Setelah bebatuan dibersihkan, sepotong demi sepotong jatuh, itu mengungkapkan logam putih perak yang serupa. Reruntuhan kuno ini mungkin saja berbahaya. Luo Feng seperti monyet yang penasaran, ingin makan buah persik tetapi khawatir tentang jebakan yang mungkin ada di sekitar. Mengambil satu langkah waktu sampai dia hanya berjarak 20 meter. Energi roh menyapu. 20 meter dari pintu, Luo Feng memfokuskan energi rohnya di sepanjang pintu dan meresap ke permukaan, memeriksa apa yang ada di balik pintu misterius ini. Luo Feng tercengang, matanya merah karena kegembiraan dan keterkejutan.